Eh, ini kenapa mukanya mirip banget ya, Om? Ini? Enggak sih. Ini sih gue, Om. Tapi cuma bedanya kalau dia ini lebih elegan gitu ya. Kalau Riri kan kayak begini nih. Enggak sih. Ini nggak mungkin, Om. Enggak. Itu Riri kan? Gadis ini bernama Saskia. Putri tunggal bos saya. Jadi begini. Kalau kamu mau bersandiwara menjadi Saskia, kamu akan saya berikan uang yang sangat banyak setiap bulannya. Saya akan berikan kamu 50 juta. Enggak. Serius, Om? 50 juta? Iya, 50 juta setiap bulan. Jadi punya ide. Gimana kalau Om gak cuma kasih Riri bulanan aja, tapi Om juga kasih Riri mobil mewah. Kalau dilihat kan Saskia itu seperti sosialita gitu ya. Riri juga butuh ke salon, terus Riri juga butuh dress yang bagus dari desainer terkenal, tiket traveling, kredit card yang unlimited. Gimana, Om? Ini anak benar-benar mata duitan dan pengeretan. Riri gak mata duitan, Om. Kamu bisa baca pikiran juga ya? Enggak, Om. Saya cuma punya ide aja. Ini itu ilmu bisnis, Om. Jadi Om kan membawa Riri nanti ke rumah orang tuanya Saskia. Pasti Om juga dapat duit yang banyak dong. Bagilah Om, masa Om sendiri-sendiri aja sih. Oke, Riri, gini ya. Dari tawaran saya tadi yang 50 juta, saya akan naikkan menjadi 75 juta per bulannya untuk kamu, ya. Di luar itu, saya nggak bisa penuhi. Kalau kamu tertarik, silahkan. Kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau kamu sudah mau nanti, kamu tinggal hubungi saya. Permisi. Om. Pelit banget sih. Kalau dipanggil, jangan deh, harus jual mahal. Karena yang mirip Saskia itu cuma elo, Ri. Udah. Tapi 75 juta. Aduh, mau cari kemana duit 75 juta? Dah. Korban perasaan. Juna kocak banget sih. Bagas! Gimana sih kamu? Kamu kerja yang bener dong! Maaf ya Pak, saya nggak sengaja Pak. Saya ambil obatnya dulu ya Pak. Udah nggak usah. Kamu kerja aja yang benar. Dari tadi saya perhatiin, kamu kerja main handphone terus. Maaf ya Pak, sekali lagi saya minta maaf Pak. Dasar gak becus kerjanya. Maaf, saya manajer di sini. Saya mohon maaf ya Pak. Ajarin anak buah Anda kerja yang benar. Iya Pak, iya. Saya akan ganti Pak ya. Udah nggak usah.
Dira, ke ruangan saya sekarang. Tinggal itu. Nanti diberesin sama yang lain. Cepat! Susah ngomong sama lu, Jang. Berkali-kali gue udah bilang kalau uang lo itu buat investasi. Bisnis. Lo tuh cuma TKW, Jang. Nggak ngerti lo pikiran bisnis. Mas, walaupun aku cuma TKW, aku bisa ngebedain, Mas, mana investasi, mana judi. Kamu itu main judi, Mas. Apanya yang investasi? Kurang ajar lo. Ya Allah, Mas. Aku tuh bener-bener kecewa sama kamu, Mas. Mas mikir gak sih? Selama ini tuh aku ngirim uang, kamu hambur-hamburin begitu aja. Mas harusnya sadar, Mas, uang itu bisa kita jadiin modal usaha. Kamu bisa buka warung nasi uduk, kamu bisa buka usaha depot isi air ulang. Ya kan? Lu bilang gue tukang nasi uduk, jualan nasi uduk. Tukang isi ulang air. Lu lihat, Jeng. Gue nggak ada tampang buat jualan. Gue ini bisnismen. Lu lihat dong, lu lihat muka gue. Cuman TKW aja lo, belaga lo. Nggak nyambung otak lo. Mas, kamu nggak usah ngerendahin aku sebagai TKW, Mas. Nggak usah ngerendahin pekerjaan aku. Justru gara-gara pekerjaan aku bisa ngidupin keluarga ini. Kamu tahu, Mas, tadi pagi tuh ada penagih hutang dari bandar judi yang datang. Kamu mau ngelak gimana lagi, Mas? Kenapa sih ribut mulu? Nggak capek apa ya? Nih, ibu lo nih, belagu amat. Dia bilang dia yang hidupin kita semua di sini. Kita kerjaan kita nggak dianggap, Ri. Ya elah, Bu. Emang duit berapa sih yang ibu kirim? Nih ya, Bu ya, ibu denger ya. Kalau kita berdua masih ngandelin duit dari ibu, kita udah mati kelaparan, Bu, dari dulu. Dengar tuh anak lo. Ri, ibu itu kerja jauh-jauh, Ri. Demi kalian berdua, Ri. Bener. Kamu tahu, selama ini ibu ngirim uang buat kalian, itu dipakai judi sama ayah kamu. Sombong amat lo. Belagu lo. Gue bilangin sama lo ya. Kepala rumah tangga di mari itu gue. Gue suami lo. Laki lo. Mentang-mentang lo cari duit jadi TKW. Udah belaga lo. Gue kasih tahu sama lo, Jam ya. Kalau gue mau bisa gue, Jam, dapat duit lebih dari lo. Cemen. Pusing gue. Kamu tuh kenapa sih, Dira? Hah? Aku perhatikan kamu ya, hari ini kamu tuh kerja tuh nggak fokus, tau nggak? Dari awal bikin minuman, kamu pegang handphone, ya? Kamu nganter minuman ke tamu, kamu mainin handphone juga. Kamu kan tahu, Dira, kalau peraturan kita yang namanya itu tidak boleh ada yang pegang handphone selagi kerja. Kenapa sih? Aku minta maaf ya, Tir. Aku kirain itu pesan mengenai Rifki. Aku nggak tahu, kirain itu cuma berita penting, nggak tahu cuma stiker-stiker lucu gitu tentang korban perasaan. Siapa yang kirim? Kamu nggak perlu jawab. Juna kan? Dir, kamu kenapa sih sikap kamu jadi kekanak-kanakan seperti ini? Kamu kan seharusnya lebih dewasa dong. Kamu sadar nggak sih, Dira? Kamu tuh seorang ibu. Tapi semenjak kamu bertemu Juna, baru berapa hari, tapi lihat pengaruhnya dalam kehidupan kamu. Kerja kamu sampai nggak becus kayak gini. Sekarang aku mau tanya sama kamu, apa sih kelebihan cowok itu? Apa karena dia kaya, punya mobil lebih bagus, jadi kamu tertarik sama dia? Maksud kamu? Kamu bilang aku matre gitu? Kalau aku matre, dari dulu aku nggak akan kerja di sini, Tirta. Ngapain? Mendingan aku jual diri, jelas aku dapat duit banyak. Dir, kamu jangan ngomong seperti itu dong. Nggak, aku bukannya mau menduduh sama kamu ya, tapi bener kan? Kalau kamu memang mulai tertarik sama Juna, kalau aku boleh tahu kenapa alasannya? Karena dia ngebayarin semua rumah sakit Rifki, gitu. Terus dia nganterin kamu pakai mobil mewah. Tirta, aku tahu aku salah. Yang pertama, aku numpain minum ke tamu. Yang kedua, aku main handphone pas kerja.
Tapi jangan dong kamu marah-marah karena 2 kesalahan itu jadi ngungkit masalah pribadi aku. Kamu kenapa sih, Tir? Daripada kayak gini terus, lebih baik aku berhenti kerja. Mulai hari ini. Dira. Tunggu Dira. Dira, tunggu. Tolong kamu jangan emosi seperti ini dong, ya. Kamu tuh harusnya tahu kalau aku emosi seperti itu, ya. Aku marah-marah sama kamu karena aku ingin mengingatkan kamu supaya kamu tidak terlena sama Juna itu. Tirta, aku kenal sama kamu tuh udah dari lama, Tir. Aku gak nyangka kamu bisa ngatain aku matre kayak gitu. Buat apa juga kan kamu ngebahas masalah hartanya Juna dan mobil Juna segala, buat apa? Dira, kamu harus tahu. Aku marah itu karena aku peduli sama kamu, Dir. Ya. Oke, sekarang gini aja. Aku marah itu karena aku marah pada diri aku sendiri. Karena aku terbatas, aku tidak memiliki segala, tidak seperti Juna itu. Maafin aku, Tirta. Aku baru sadar kalau tadi itu kamu marah-marah karena kamu cemburu sama Juna. Maafin aku betul-betul gak peka sama kamu. Tir, buat apa juga kan kamu ngebahas masalah Juna, mobilnya Juna segala, buat apa? Aku sama Juna itu gak ada hubungan apa-apa, Tirta. Karena aku udah pernah janji sama kamu. Suatu hari nanti kalau aku udah bisa membuka hatiku kembali, tempat itu akan buat kamu, Tir. Bukan laki-laki lain. Ya. Aku minta maaf ya. Aku minta maaf kalau kata-kata aku nyakitin kamu. Gak apa-apa, Tirta. Aku sama Juna itu bisa berteman kayak sekarang karena kita sama-sama korban perasaan. Mungkin kamu gak bisa ngerti, Tir. Gimana rasanya gantungin perasaan ke seseorang tapi orang itu sulit untuk kita raih. Aku tahu perasaan itu. Aku tahu bagaimana rasanya berusaha meraih seseorang yang ada di hadapan kita, tapi tidak bisa. Iqbal! Kamu tuh gimana sih? Udah berapa kali sih kamu bohongin aku? Pertama, kamu bilang katanya Saskia udah mati, ternyata masih hidup. Yang kedua, Ajeng. Kamu bilang udah terbakar di rumah itu, ternyata masih hidup juga dan aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Kamu tuh gimana sih kerjanya, Bal? Kamu jangan nyalahin aku terus dong. Aku juga nggak nyangka kalau Ajeng bisa lolos dari kejadian itu. Ah, ngomong aja kamu bisanya. Semua pekerjaan kamu gak ada yang bener ya, berantakan. Ngakunya cinta dan sayang sama aku, tapi mana kamu gak akan pernah bisa memberikan aku rasa aman. Sampai aku diceraikan sama Mas Willy, kita pisah. Elisa! Ah! Brengsek! Kok bisa jadi kacau kayak gini semuanya? Riri, ya, aku harus segera bekerja sama dengan Riri. Dia harus segera menyamar jadi Saskia dan masuk dalam keluarga Willy. Dengan begitu, dia bisa mengamankan posisi Elisa di keluarga Willy. Ya, gue bingung deh sama tawarannya Om Iqbal itu. Emang kenapa lo? Hah? Mau dijadiin bini kedua? Persimpenan? Udah, lo ambil aja. Lo minta apartemen yang gede.
sama uang bulanan yang banyak. Murahan banget dong gue kalau gitu. Ya, masalahnya nih, Om Iqbal itu minta Riri untuk nyamar jadi cewek yang katanya mirip banget sama Riri. Terus dia bakal kasih duit yang banyak. Aneh banget tuh kerjaan. Udah, nggak apa-apa. Mau dibilang mirip setan juga lu ambil aja. Yang penting duitnya banyak. Iya, apa lagi? Tapi nih tadi, Riri kasih persyaratan itu banyak banget ya. Riri nggak mau duit aja dong. Riri minta ini, itu. Malah dia kabur. Betul nggak? Gini, kalau urusan itu lo serahin sama gua. Ayah lo ini paling jago bikin orang nurut. Rik, gua kasih tawaran sama lo ya. Gue jadi manajer lo aja. Lo tinggal kerja gampang. Urusan duit ntar bagian lo tinggal gue bagi. Aji gile, objeknya kan gue, honor gue. Kenapa jadi ayah yang ngasih bagian ke gue? Nggak kebalik tuh. Bisa rugi yang ada kalau dia jadi manajernya. Gimana lo pakai diem? Gue tanya malah ngelamun. Gimana? Enggak deh ya. Masa Ayu jadi manajer Riri sih? Enggak lah. Ntar aja Riri pikir-pikir dulu tawaran Om Iqbal itu ya. Ya ampun Ri, lo tinggal ambil sayang, terapes lo, namanya rezeki. Lo lagian gue kasih tahu ya, tinggal gue jadi manajer pakai susah segala lo. Enggak. Ntar aja, ha? Pikir-pikir dulu. Bayar dulu, udah 7 kali. Minta sama bokap gue. Berani nggak lo?